konstipasi itu apa? Ya, sulit untuk BAB ya, terserah yang berbelit. Kemarin pada waktu kita pertama kali pembelajaran terkait dengan pembicaraan pada bayi sehat, pemeriksaan fisik atau gerakan yang bisa kita lakukan untuk menemukan data objektif dia mengalami konstipasi itu pada waktu apa? Abdominal permission. Ada nggak di bagian perut abdominal permission? Ada kan? Kita meletakkan tangan di bagian perut, kita lihat di bagian usus besarnya, ascending, besar, descendant, kemudian rectum. Apakah dia ada semacam feses yang tertinggal ataupun feses yang dia bentuknya lebih keras? Oke. Yang dinamakan konstipasi itu adalah ketika bayi mengalami kesulitan BAB selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian gejala yang paling tampak adalah dia BAB-nya kurang dari 3 kali seminggu. Kemudian ketika kita melakukan pemeriksaan fisik dan juga abdominal permission, itu akan terasa sensasi penuhnya dinding rektum ataupun bagian perut bayi, terutama di sebelah kiri. Karena di sini descendant kemudian rectum. Ya, ketika teman-teman menemukan di sini kok ada suatu tahanan atau massa yang menyerupai feses, jadi dia kemungkinan mengalami konstipasi. Tanyakan, Bu, frekuensi BAB-nya berapa kali selama seminggu? Ketika ibunya bilang hanya 2 kali, berarti kita harus aware dia mengalami konstipasi. Konsistensinya bagaimana, Bu? Keras malah ketika dia BAB, kok dia juga nangis. Oh, jadi bayi mengalami konstipasi itu. Ya, berarti kita bisa mengidentifikasi ketika kita melakukan pemeriksaan di cross check dengan analisa pada sampai di sini paham? Aman ya? Namun kita juga harus aware adanya tanda bahaya ataupun red flag. Ini ada beberapa tanda bahaya yang bisa menjadi penapisan awal kita. Apakah konstipasi itu termasuk konstipasi yang dia adalah fisiologis ataupun konstipasi yang dia sifatnya patologis, fisiologis ataupun fungsional dan juga patologis. Ketika dia tidak ada mekonium kurang dari 24 sampai dengan 48 jam, jadi kita waspada adanya gangguan pada gastrointestinalnya. Misal adanya displum, megakolon dan lain-lain. Makanya di sini kenapa ketika kita memulangkan bayi maksimal itu, minimal itu kita harus memastikan bayi sudah BAB selama 2 hari. Nih misal 2 hari itu dia belum BAB, berarti pasti ada sesuatu. Kalau belum masa seperti itu, dia boleh pulang dalam kurun waktu sehari untuk faktor spontan. Syaratnya bayinya sudah BAB dan juga BAB. Ketika bayinya belum BAB, kita tunggu sehari. Ketika dalam waktu 48 jam kok belum BAB, kita konsultasikan ke spesialis. Besok kalau sudah punya pasien di puskesmas, jangan buru-buru untuk memulangkan kurang dari 6 jam. Karena kita tidak bisa memastikan dia sudah BAB sama BAB. Minimal 24 jam kamu stay di sana bayinya. Ketika dia belum BAB, tambah lagi sehari. 48 jam dipastikan bayi itu sudah BAB. Ketika belum BAB berarti sudah masuk di red flag atau tanda. Iya, berarti jangan kesusu memulangkan bayi. Pastikan bayi itu sudah BAB dan BAB. Maksimal observasi kita selama 48 jam. Ketika 48 jam dia belum ada mekonium, berarti potensi dia mengalami atresia ami, megakolon ataupun displum. Ya, diulang. Kemudian adanya distensi pada abdomen, kemudian mual muntah sampai dengan BAB berdarah. Nah, ini adalah displum ataupun megakolon. Di sini kenapa dia mengalami istilahnya adalah penumpukan
feses pada bagian rektum, karena kalau megakolon itu atau hisprum itu sarafnya itu tidak ada pada ganglionnya. Jadi istilahnya ini, hisprum merupakan penyakit kongenital yang tidak ada atau tidak berfungsinya ganglion saraf pada lapisan mukosa pada usus besar, sehingga tidak adanya pergerakan atau mobilitas di rektum sampai dengan dia membawa feses itu ke anus. Dia tertahan karena kok ono syarafe sing nantarno feses kuwi turun ke anus. Masalahnya, makanya kenapa tidak BAB? Karena kok ono syarafe itu. Ya. Kemudian ketika adanya hisprum, kita waspadai adanya distensi abdominal, muntah, kemudian gagal tumbuh, BAB berdarah sampai dengan adanya perlambatan dalam pertumbuhan saraf. Ini merupakan salah satu flowchart yang dikeluarkan oleh Rome. Kita menyebutnya itu Rome. Rome itu dibuat untuk membantu mendiagnosa dan melakukan terlaksana pada gangguan dari gastrointestinal. Dari flowchart ini sebelah kanan, ketika kita mendapatkan bayi yang mengalami konstipasi, kita harus melaksanakan identifikasi apakah ada red flag atau tanda bahaya. Ketika tidak ada tanda bahaya, berarti kita masuk ke bagian kanan. Dia diidentifikasikan sebagai konstipasi fungsional yang disebabkan karena tidak adanya kelainan pada anatomi, fisiologi maupun histologi dari gastrointestinal. Yang paling umum disebabkan karena apa? Ini pola makan, aktivitas kebiasaan yang bisa kita modifikasi. Coba lihat teman-teman yang bagian kiri. Ketika dia sudah masuk ke red flag, berarti kita harus konsultasi ke bagian ahli gastrointestinal. Karena apa? Ketika red flag berarti tidak ada mekonium kurang dari 24 jam. Jangan-jangan dia ada hisprum ataupun atresia ani. Berarti kan kita tidak bisa melakukan modifikasi kan? Nah, kita konsultasi. Kemudian adanya mual-muntah, distensi sampai dengan gagal tumbuh. Biasanya itu distensi sampai dengan muntah itu dalam satu gejala. Saya pernah mendapatkan bayi itu dia mengalami distensi abdomen. Ternyata diagnosanya itu kayaknya kalau nggak hisprum ya megakolon kayaknya. Dia mengalami megakolon, abdomennya distensi, akhirnya dia tarawat di hematologi. Kemudian tinja berdarah sampai dengan pelambatan dari neurodevelopment dan juga adanya gangguan pada anus ataupun sacrum sampai dengan gejala lainnya. Kalau tidak ada, berarti kita bisa laksanakan modifikasi di bagian aktivitas, perilaku dan juga kebiasaan. Tapi kalau misalnya ada red flag, berarti kita melakukan konsultasi dengan medis. Oke. Kemudian kita lanjut di bagian flowchart sebelah kanan. Apabila tidak ada red flag, berarti kita mendiagnosanya sebagai konstipasi fisiologis yang disebabkan karena umumnya adalah pola aktivitas, perilaku dan juga kebiasaan. Kemudian kita turun, apakah ada impaksi atau tidak? Impaksi itu adalah konsistensi feses yang dia keras. Kalau tidak ada impaksi, berarti kita bisa melakukan edukasi ke orang tua, laboratorium sampai dengan PEG. PEG itu adalah pemberian elektrolit yang fungsinya adalah mencegah cairan itu, menahan cairan itu di dalam usus. Istilahnya BN ususnya itu dialiri agar fesesnya menjadi lunak. Itu fungsi dari PEG. Dia masih aman untuk bayi yang usia kurang dari 1 tahun sampai dengan lebih dari 6 bulan. Di pasaran kita mengenalnya dengan merek apa? Yang buat pecahan? Ya, lakto gitu. Ya, Dulcolan. Itu merupakan salah satu merek untuk PEG. Dia fungsinya untuk menahan cairan agar stay di usus selama kurang lebih 24 jam agar feses di usus itu dia lebih lunak. Itu fungsi dari PEG. Kemudian
Disinfaksi itu apa? Disinfaksi itu adalah suatu cara untuk mengeluarkan feses secara manual. Dengan cara apa? Dengan cara PIG ataupun dengan cara laktulasa. Di sini kita bisa melakukan pemijatan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan motoritas dari usus besar. Ini infaksi ini merupakan infaksi tinja merupakan massa yang keras pada bagian abdomen kiri bawah yang teridentifikasi pada waktu pemeriksaan fisik. Teraba tinja yang banyak dan juga keras pada waktu pemeriksaan rektum dan kumpulan tinja yang berlebih pada bawah distal saat pemeriksaan radiologi. Jadi istilah yang paling gampang teman-teman mengedukasi infaksi ke ibu adalah ibu ini ada yang tertahan di bagian usus besar bayinya. Ini ketika saya pegang perutnya ternyata sebelah kiri ini ada yang tertahan karena ukuran ataupun konsistensi dari AD itu keras. Jadi nanti saya melakukan pemijatan untuk meriliskan tinja ini agar bisa keluar. Tapi ibu juga harus memberikan ASI ataupun cairan yang cukup. Disinfaksi ini dilaksanakan dengan menggunakan resimen rektal. Yang paling aman itu adalah tadi dengan pemberian PIG. Coba lihat gambar di bawah. Pemijatan pada area abdomen ini merupakan cara yang efektif untuk melepaskan atau melemaskan otot pada daerah usus besar yang dilakukan secara teratur. Ini akan memperkuat dinding usus besar dan memperlancar gerakan peristaltik dan memperlancar sembelit ataupun konstipasi. Teman-teman, coba silakan dibuktikan. Ketika teman-teman mengalami kesulitan di BAB, silakan lakukan gerakan keniak selama minimal 8 kali selama 3 kali. 8 kali 5 selama 3 kali siklus. Itu akan sangat membantu untuk pengeluaran dari feses. Nah, ini adalah pola dari gerakan keniak. Kalau tadi ke gerakan dari kolik itu apa? Abdominal version, wheel, keniak, side move, keniak, relax. Kalau yang di sini kita juga ada keniak. Abdominal version, initial and bottom wheel, keniak, walking, side and move, elevate, keniak, relax. Ini semua gerakan pada pemijatan bayi dilaksanakan, ya kan? Ya, jadi fokusnya di sini adalah semua gerakan yang di bagian abdomen dilaksanakan untuk bayi yang mengalami konstipasi. Karena apa? Di sini kita membantu pergerakan dari usus besar. Kalau yang tadi kita fokusnya adalah untuk pengeluaran gas, pada pengeluaran massa. Ya, sudah bisa untuk gerakannya? Aman ya, bisa mati ya. Nanti tinggal siap. Hitungannya bagaimana Bu? Hitungannya tetap 6 sampai 8 kali hitungan satu siklus. Oke, selanjutnya materi yang ketiga, materi yang terakhir, pemijatan pada bayi yang mengalami common cold. Teman-teman masih ingat apakah ada bayi yang dia diuap, sakit, di fisioterapi dengan menggunakan infrared, digegerek, dipanasi, ya, ada beberapa teknik untuk mengurangi atau memperlancar dehidrasi, yaitu dengan cara pemanasan dengan menggunakan infrared, dengan cara inhalasi sampai dia di tapping atau waktu kita melakukan pemijatan. Nah, ini untuk prolognya. Secara awal pada common cold itu bersih-bersih, hidung meleleh sampai dengan adanya sakit telinga. Pemijatan ini dilaksanakan untuk membantu pengeluaran dari cairan yang ada di hidung sampai dengan di
ada di bagian dada. Caranya gimana Bu? Nanti akan berapa kali? Ada typing, kemudian untuk interpostal dan lain-lain. Tata laksananya, lendir dapat mengganggu oksigenasi yang bisa menjadi tempat untuk berkembang biak dari kuman. Oleh karena itu, di sini merupakan terapi untuk membantu penyembuhan dari kanker kulit. Oke, ini adalah 3 cara yang biasa kami laksanakan untuk bayi yang mengalami common cold. Yang pertama adalah dia dipanasi dengan menggunakan infrared. Sudah pernah lihat belum? Sudah. Biasanya bagian dada maupun bagian punggung. Biasanya kalau bayinya itu nggak mau diam, kita yang pegang infrarednya, akhirnya digendong ibunya. Ya. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya itu sekitar 30 sampai dengan jaraknya 30 sampai dengan 45 cm lelu. Kemudian dipanasi 8 sampai dengan 10 menit. Kadang-kadang kita di lapangan itu hanya melihat ketika dia sudah hangat-hangat, kita sudah matikan. Jadi tidak boleh dalam waktu jangka yang panjang. Cukup 8 sampai dengan 10. Bagian dada sampai dengan punggung. Oke. Setelah itu kita melaksanakan inhalasi atau memberikan uap. Ya, uap itu digunakan untuk mengencerkan lendir. Bu, uapnya pakai apa? Ada bisa jawab? Uapnya pakai apa? Salbutamol. Kemudian Ventolin. Kemudian ketika teman-teman nggak berani untuk menggunakan terapi obat seperti itu, gunakanlah NaCl aja. Itu udah cukup. NaCl kadang teman-teman itu menggunakan air garam, tapi paling aman itu NaCl. Ketika kamu belum cukup pede untuk menggunakan inhalasi, terapi inhalasi, ya itu paling aman. Kemudian ada juga gerakan yang spesifik ketika dia mengalami common cold, kita melaksanakan gerakan tapping pada bagian dada dan juga bagian ya. Oke, 3 terapi ketika teman-teman mendapatkan pasien yang common cold dan mendapatkan dan mau datang untuk diberikan terapi komplementer. Yang pertama adalah panasi atau kita memberikan infrared. Selama berapa menit? 8 menit. Jaraknya berapa? Oke, yang kedua inhalasi ataupun diuap dengan menggunakan apa yang paling aman? Yang ketiga menggaungkan pembicaraan pada bagian dada dan juga commonly biasanya lendir itu keluar ketika bayi itu ya, jadi misal ada keluhan dari ibu, bayi saya kok nya berlendir ya, dia nggak apa-apa kan lendir itu kebanyakan keluar lewat ataupun dia bisa bersih-bersih, tapi paling sering keluar dari Oke, kita baca terlebih dahulu. Teknik pemijatan yang ada pada terapi untuk common cold yang pertama adalah wajah. Wajah ada sinus line. Masih ingat sinus line? Kemudian ear, neck, and chin. Masih ingat? Secret drop ini baru ya. Kemudian yang kedua ada bagian dada, ada open hook. Kemudian butterfly masih ingat. Kemudian top intercostal. Jadi kita melaksanakan gerakan pemijatan gentle pada intercostal atau di antara tulang rusuknya. Kemudian chest and drop. Chest and drop ini hampir sama dengan chest and drop, itu kita melakukan gerakan pengetukan. Nah, tadi prinsipnya apa ketika melakukan pemijatan?
tapping atau menepuk. Ya, di sini tidak dikasihkan. Di wajah kita lakukan tepukan pada daerah tulang pipi. Kalau di dada kita lakukan tepukan pada chestnya, kemudian tulang rusuknya bagian dari. Dan juga topik-topik interkostal akan melaksanakan pemijatan pada sela-sela tulang rusuknya. Nah, ini yang paling sering dilaksanakan pada daerah punggung, back and forth, kemudian sweep neck to the bottom, sweep neck to the feet, back cycle, back bend drop. Hampir sama, yaitu kita melaksanakan gerakan pengetukan. Kayak hujan, kemudian pitching sampai dengan relaksasi. Pitching itu kayak gini. Hanya kayak seperti kita mencubit. Pitching itu mencubit gak? Oke, Bapak. Jadi nanti ketika sudah sering bidan mau membuka pijat bayi, ada bayi dengan common cold datang, berarti ada 3 terapi utama. Yang pertama adalah infrared. Selama berapa menit? Jaraknya berapa? 30-45 menit. Oke, yang kedua inhalasi yang paling aman. Kemudian pemijatan biasanya pada gerakan dan mengetuk. Ada berapa partnya di pemijatan? Muka ada apa aja? Kemudian gerakan pada dada apa aja? Kemudian butterfly, kemudian topi-topi interkostal. Lakukan gerakan di antara tulang rusuk. Tulang rusuknya kita lakukan pemijatan. Istilahnya diafragma, Bu. Diafragma. Tulang rusuknya, Bu, sekali, Bu, relaksasikan. Oke, buka dulu ya, ya. Kemudian chest bend terus. Ini gunanya untuk apa? Salah satu gerakan fisioterapi ketika bayi mengalami penumpukan berat dengan TMS. Ini membantu untuk pengeluaran bibir di daerah. Oke, sudah. Kemudian balik ke punggung. Punggung diapain? Back and forth. Kemudian neck to bottom, kemudian neck to the feet, terus back cycle, kemudian back and forth. Backgroundnya di mana? Kita dari atas. Prinsipnya dalam punggung itu dia sudah dilaksanakan pergetaran. Fokusnya di daerah separuh punggung atas. Karena apa? Di sini kan anatominya paru kan di sini. Kita ke atas. Gunanya untuk apa? Tapping untuk pengeluaran dari benih. Kemudian yang terakhir adalah pitching plus seluruh bagian punggung. Sekarang sudah untuk relaksasi. Terus yang terakhir adalah oke, pasien datang ke tempatmu dengan mengalami colic abdomen. Pasiennya tanya, Bu, bayi saya mengalami apa, Bu? Colic abdomen. Dan cirinya apa aja, Bu? Sebutkan. Sampai usia berapa sih, Bu, kira-kira biasanya mengalami itu? Tapi kok perutnya kayaknya kayak besar gini ya, Bu, ya? Namanya apa ya, Bu, ini, Bu?
diagnosa bayi itu mengalami konstipasi? Frekuensinya berapa kali dalam seminggu? Kurang dari 3 kali seminggu. Oke. Pemeriksaan itu didapatkan seperti apa? Adanya penurunan atau massa terutama pada daerah usus besar yang bagian sini. Oke, Ibu, ini bayi saya mau didalami seperti apa, Bu? Jangan apa aja. Dulu mau kompleks banget. Oke, yang pertama adalah abdominal. Itu kalau gini itu ketika dia mengalami gangguan. Oke. Abdominal condition. Yang kedua enceris, kemudian waterville A and waterville B, terus keniam, terus walking, sun and moon, keniam and relax. Ya, jadi ada unsur-unsur keniam di belakangnya. Oke. Kemudian bayi saya datang lagi, ada kamu dapatkan pasien lagi, dia mengalami, Bu, bayi saya kok ya Bu ya, mau kayak batuk-batuk ya Bu ya. Oke. Sebagai seorang terapis, kamu laksanakan 3 hal utama. Yang pertama adalah selamat jaraknya inhalasi dengan menggunakan. Oke, kemudian pemecatan menggunakan untuk gerakan tapping dan menekuk. 3 part yang dilaksanakan pemecatan, yaitu yang pertama kemudian masuk ke daerah apa aja? Di antara sela-sela tulang iga, terus atau tapping pada daerah mustanta. Terus habis itu ada apa aja? Back and forth, terus backgroundnya sampai mana? Atau bagian atas, khususnya pada daerah paru-paru sampai dengan ke sini. Kemudian terakhir adalah pitching and apa? Atau pasien sudah bisa? Prinsip yang jangan teman-teman lupakan adalah ketika melaksanakan pemijatan di daerah muka, jangan menggunakan oil, ya, minimalisir menggunakan oil untuk daerah. Oke, semua materi alhamdulillah sudah selesai. Sekarang waktunya untuk penyepakatan ujian atau assessment. Absen ganjil dilaksanakan assessment pada pekan 7. Absen genap untuk pekan ke-8. Kemudian masing-masing mahasiswa nanti akan siapa? Talisa? Kemarin yang saya
pada pekan ke-7. Yang kedua, semua mahasiswa harus kompeten untuk melaksanakan 4 teknik berjalan. Yang ketiga, semua mahasiswa print checklist untuk 4 tindakan tersebut. Yang keempat, pelaksanaannya dengan menggunakan peer system. Ada pertanyaan? Peer assessment atau assessment dengan teman-teman sendiri. Untuk kampungnya nanti akan saya copy. Jadi kamu kita kemarin kan kita 1, 2, 3, 4 ya, sekarang diganti 1 ganjil dan genap. Nanti itu peer assessmentnya kita sendiri lagi. Gimana? Saya izin tanya mengenai materi. Tadi di PPT yang konstipasi itu gerakan pertama ada gentle head surgical. Oh iya. Itu betul Bu? Iya betul. Nah, itu kok bisa hubungannya dari pemijatan kepala dengan konstipasi apa? Kalau saya mendapatkan planet itu gentle surgical itu digunakan untuk menenangkan dari bayinya. Ketika dia konstipasi kan dia mengalami. Sebenarnya gentle head surgical itu tidak pada bagian yang esensial karena fokusnya dari bagian abdomen. Tapi itu tetap dilaksanakan. Iya, dilaksanakan untuk penyepakatan dari gerakan perusahaan. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman semua dari Ganda, coba jawab ya. Ketika bayi menangis dengan kuat, apakah boleh dilaksanakan pemijatan atau tidak? Harus dilakukan? Kenyataannya, ketika kamu sudah mempunyai pasien yang poinnya itu dia sudah jam 6 ke jam 7, jam 7 jam 8 dan kamu menunggu dia dengan apakah bisa? Jadi, langkah yang pertama untuk mengantisipasi prinsipnya kita cuma akan lebih dahulu. Ya, ketika kita mendapatkan pasien yang dia kok nangis, kita bisa mengurangi kecemasan bayi itu dengan menghidungkan ibunya. Kan kita nggak cuma karena beda ini, kita boleh menghidungkan ibunya ya, atau kita mendistraksi bayinya dengan mainan-mainan. Ya, tapi prinsipnya ketika dia nangis coba ditenangkan terlebih dahulu. Ya, ditenangkan sebisanya. Kalau misal nggak bisa ditenangkan, ya kita tetap melaksanakan, tapi dengan minimal distraksi. Minimal dia menangis bisa memberikan dia mainan, atau mungkin dia usahakan menyusu terlebih dahulu, nggak apa. Jadi pendapat saya ada 2. Kalau kamu secara teoritis tenangkan lebih dahulu, ya karena apa? Tenangkan bayi ketika bayi tidak tenang dia akan tidak nyaman. Makanya ketika saya memandangnya sebagai teori, saya harus mengajarkan ke ibunya agar ibu itu tahu waktu yang nyaman, yang tenang untuk bayi dia bisa dipijat. Tapi kalau kacamata saya sebagai seorang terapis yang punya usaha dan nggak mungkin saya menunggu bayi itu tenang karena banyak appointment ya di belakangnya. Caranya adalah kita menenangkan bayi sebisa mungkin dengan memberikan mainan atau menghidungkan ke ibunya dan tetap pijatnya. Ya, silakan pilih yang mana. Pilih secara teori, kamu menenangkan dulu sampai dengan dia tenang, sampai dengan dia tidur. Nanti ketika dia bangun kamu cek lagi. Ketika teori seperti itu, atau kamu gunakan cara yang kedua sebagai seorang praktisi yang dimodifikasi untuk kebutuhan bapak. Dijawab Anda. Jadi kamu boleh menggunakan dua bahasa. Ya. Tidak apa-apa. Jadi dulu sama ibunya boleh. Sama untuk bagi yang dia sakit dalam tanda kutip sakitnya parah, misalnya katakan dia mengalami diare, kemudian mengalami panas, kita tidak boleh memijat bayinya ya.
sakit. Teman-teman tahu waktu sakit itu badannya pasti sakit semua nggak? Ya. Kita tambah dibersih tambah banyak. Common cold itu dilaksanakan ketika dia hanya mengalami flu ringan, tidak panas. Ya, ketika dia diare, panas itu tidak boleh memijat sama sekali. Pemijatan hanya dilaksanakan ketika bayi itu sehat, bayi itu dia mengalami common cold atau flu ringan, colic abdomen, konstipasi, tumbuh gigi ataupun yang lainnya. Yang dia dirasainnya dalam batas rumah. Common cold itu hanya dia flu ringan, boleh dilaksanakan pemijatan untuk antisipasi biar flu-nya itu tidak terjadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sudah cukup. Oke, karena besok ujian berarti menggunakan pantong yang proper. Ya, di sini teman-teman cek dulu ada berapa pantong yang proper. Nanti silakan saling meminjam. Kalau tidak ada, berarti nanti kita pinjam di Skillet. Dan kalau kita pinjam di Skillet, berarti ujian dilaksanakan di Skillet bagian